Selamat datang di YouTube channel Jimmy Teknik Kimia. Salam sejahtera buat kita semua para pembelajar Teknik Kimia Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana mengoperasikan Aspen HYSYS yang merupakan salah satu software simulasi yang paling banyak digunakan dalam bidang teknik kimia. Kita akan mulai pembelajaran kita tentang bagaimana memulai HYSYS dan mengenal menu-menu dalam lingkungan HYSYS sebagai dasar untuk mempelajari simulasi HYSYS lebih lanjut. Kita masuk ke software HYSYS yang sudah saya buka. Oke. Kita bisa memulainya dengan klik file, kemudian new case. Nah, akan muncul jendela HYSYS seperti ini. Nah, di sebelah kiri adalah menu-menu untuk properties yang terdiri dari komponen list, fluid package, petroleum assays, reaction, komponen maps, dan user properties. Nah, di awal kita wajib mengisi komponen list dan fluid package. Seperti yang tanda merah ini adalah dua properti yang wajib kita isi sebelum masuk ke lingkungan simulasi. Nah, kita awali dengan mengisi komponen list. Akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menambahkan komponen yang terlibat dalam HYSYS, kita klik add. Nah, kita bisa melihat menu untuk memilih komponen. Ya, di bagian awal yaitu select ada pure komponen. Kalau kita klik, nah di situ ada hypothetical komponen, ada hypothetical solid. Nah, komponen hypothetical ini adalah komponen-komponen yang tidak ada dalam library HYSYS, sehingga kita harus mendefinisikan sendiri berdasarkan properti-properti dasar yang dimiliki oleh komponen yang akan kita masukkan ke dalam HYSYS tersebut. Misalnya kita klik hypothetical di sini. Nah, di sini ada new hypo group dan generate hypo. Nah, di sini properti-properti yang kita masukkan bisa meliputi titik didih, kemudian temperatur kritis, tekanan kritis, dan sebagainya. Nah, kita akan mempelajari untuk komponen hypothetical ini di video-video berikutnya. Kita kembali ke pure komponen atau komponen murni. Misalnya kita mau menggunakan air di dalam simulasi kita kali ini. Kita ketikkan di search for yaitu water, maka di dalam tabel di bawahnya akan muncul air. Sini H2O, kemudian kita klik tombol add, ya, sehingga air akan pindah ke data bank yang ada di sebelah kiri. Berikutnya kita isikan fluid package. Kita klik di sini. Di sini masih kosong, kita bisa menambahkannya dengan mengklik tombol add. Nah, di sini ada beberapa pilihan fluid package yang sudah disediakan oleh Aspen HYSYS. Ya, ada Antoan, ada Chaucider, NRTL, dan seterusnya di sini ya. Nah, untuk pemilihan fluid package ini akan dibahas pada video berikutnya. Di sini kita memilih Peng Robinson ya, karena memang untuk banyak komponen yang kita kerjakan di HYSYS, Peng Robinson itu paling banyak digunakan khususnya untuk gas, dan untuk senyawa-senyawa nonpolar. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa sudah ada tanda OK yang berwarna hijau di sini. Nah, kelebihan HYSYS di sini jika kita memilih fluid package yang tidak sesuai dengan komponen yang kita gunakan, maka HYSYS akan memberikan peringatan, memberitahukan kita bahwa fluid package yang kita pilih itu tidak sesuai dengan komponen yang kita gunakan, dan kita diminta untuk memilih fluid package yang lain.
ya, sehingga fluid package yang kita masukkan itu bisa sesuai. Nah, berikutnya seandainya simulasi kita mengandung reaksi, maka kita bisa klik reaksi di sini. Nah, kita di sini bisa mengisikan persamaan reaksi, kemudian koefisien stoikiometri, kemudian konstanta kesetimbangan reaksi, dan berbagai properti reaksi yang lain melalui tombol add ini. Nah, di sini. Nanti untuk reaksi akan kita pelajari lebih lanjut pada video-video berikutnya. Nah, kita tutup dulu reaksinya. Kita masuk ke lingkungan simulasi ya. Nah, seperti ini. Nah, pertama kali muncul, kita akan melihat ada palet di sini ya. Palet ini berisi tentang aliran-aliran yang ada di HISIS, kemudian unit operasi yang disediakan oleh HISIS. Kita melihat yang warna biru di sini ya. Panah biru ini merupakan logo dari material stream atau aliran massa. Sedangkan panah merah merupakan energy stream atau aliran energi. Kemudian di unit operasi di sini HISIS menyediakan banyak pilihan. Seperti yang pertama ini separator. Ini sama dengan flash separator ya. Kemudian ada three phase separator, ada tank, kemudian ada cooler, ada heater, ya, kemudian ada heat exchanger. Ya, kita melihat ke bawahnya ada fire heater atau furnace, ada pompa, expander, kompresor, sampai di bawah nanti kita bisa melihat ada simple solid separator, ada cyclone, hydrocyclone, rotary vacuum filter, dan masih banyak lagi di sini. Nah, untuk unit operasi ini HISIS membagi menjadi beberapa grup di sini ya. Yang pertama tadi adalah grup umum, kemudian kita melihat yang kedua adalah grup kolom. Ya, nah di grup kolom ini kita bisa melihat beberapa unit operasi yang terdiri dari kolom distilasi. Ya, beberapa jenis kolom distilasi disediakan di sini. Kita juga bisa melihat ada Gibbs reaktor, ada equilibrium reaktor, ada conversion reaktor, ada yield shift reaktor. Ya, nanti akan kita gunakan lebih lanjut sesuai dengan simulasi yang akan kita gunakan. Nah, untuk palet ini bisa kita letakkan di posisi-posisi yang lebih strategis ya. Jadi dia tidak di tengah-tengah sini. Kita bisa klik bagian atas palet ini dengan mouse, klik, kemudian di drag ya, di drag, jangan lepaskan kliknya. Nah, setelah di drag kita bisa menempatkan palet ini di atas atau di kiri atau di bawah atau di kanan. Nah, di sini biasanya saya menempatkannya di kanan. Oke, kita lepas mouse-nya, maka palet otomatis akan berpindah ke kanan. Nah, untuk lingkungan simulasi ini adalah yang ditandai dalam kotak biru. Nah, ini bisa kita perbesar dengan memperkecil kotak message di bawahnya. Nah, kita tarik ke bawah supaya ini lebih besar. Ya, nanti kalau kita akan melihat message jika ada kesalahan, kita bisa naikkan lagi untuk melihat message apa, pesan kesalahan apa yang ada di dalam simulasi ini. Nah, untuk awal kita bisa memasukkan material stream ya. Kita klik panah warna biru, diklik saja bisa dilepaskan. Kemudian kita arahkan kursor ke lingkungan simulasi, kemudian kita klik lagi di sini. Nah, di sini akan muncul propertinya ya. Propertinya untuk temperatur, pressure, dan molar flow itu masih kosong. Nah, untuk mengisinya kita bisa double klik di sini. Oke. Nah, di sini akan muncul kotak properti dari material stream. Ya.
Di sini kita melihat ada vapor phase fraction, temperatur, pressure bar. Dari ketiga ini itu biasanya kita harus mengisi dua, ya. Dari ketiga ini kita harus mengisi dua untuk bisa memenuhi perhitungan dalam sebuah aliran. Ya, misalnya kita isikan temperaturnya 80, ya. Setelah kita mengisikan 80, maka kita akan diberi pilihan untuk satuan temperatur yang akan digunakan. Bisa kita klik di drop down ini, ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rangin. Nah, di sini saya memilih Celsius. Kemudian untuk tekanan, kita bisa klik di tekanan, kemudian kita isi misalnya 2. Ya, saya menggunakan misalnya 2 bar ya. Nah, tekanan ini juga bisa kita sesuaikan satuannya, ya, sesuai dengan pilihan di sini. Cukup lengkap saya kira. Oke, saya menggunakan bar. Kemudian molar flow. Molar flow ini juga wajib kita isi. Ya, misalnya kita mengisinya 100. Ya. Ya, selain molar flow, kita juga bisa mengisi mass flow ya sebagai pengganti molar flow tadi, salah satu. Ya. Berikutnya kita melihat di status bagian bawah ini ada tulisan unknown composition yang berwarna kuning, sehingga di sini HISIS meminta kita memberitahu kita bahwa komposisinya belum diketahui. Ya, kita perlu memasukkan komposisi baru aliran ini bisa konvergen. Kita arahkan kursor kita ke composition. Nah, di sini kita melihat bahwa hanya ada satu komponen di sini karena tadi di awal kita hanya memasukkan air. Kemudian di sebelah kanan ada mole fraction yang masih kosong. Kita klik di mole fraction, kemudian kita ketikkan angka 1, kemudian kita enter. Nah, di sini akan muncul tampilan untuk mengisi komposisi secara lengkap, ya. Jika ada banyak komposisi yang ada di simulasi ini. Nah, untuk composition basis itu HISIS menyediakan 6 pilihan. Selain fraksi mol, juga ada fraksi massa, kemudian ada fraksi liquid volume, kemudian aliran mol, aliran massa, dan aliran liquid volume. Ya, kita bisa memilih sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, setelah itu kita bisa cek di bawahnya. Nah, ini ada total ya. Total ini harus 1 untuk fraksi. Kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa melihat statusnya sudah langsung berubah menjadi hijau dan ada tulisan OK. Nah, kita bisa tutup di sini. Nah, kita bisa arahkan kursor di aliran tersebut dan kita bisa melihat ini, bisa melihat ada properti-properti yang sudah kita isi tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa klik kanan di lingkungan simulasi, ya. Kemudian di bawahnya ada pilihan menu Add Workbook Table. Nah, kita bisa menampilkan di sini. Bisa menampilkan data yang ada di lingkungan simulasi tersebut. Nah, ini ada keterangannya. Aliran 1 itu vapor fractionnya 0. Ya, vapor fractionnya 0 berarti aliran 1 ini adalah liquid 100%. Ya, tidak ada uapnya sama sekali. Ya, kemudian temperaturnya, tekanan, molar flow-nya sekian, mass flow-nya 1802, kemudian liquid volume flow 1,805 meter kubik per jam, kemudian aliran panasnya sekian. Nah, jika kita ingin menampilkan parameter lain selain yang ada di sini, ya, maka kita bisa klik workbook di atasnya. Workbook ini ada di menu home. Kita arahkan kursor ke home. Ya, kita klik workbook.
Nah, di sini akan tampil menu workbook seperti yang tampil di tabel sebelumnya. Nah, kita bisa menambahkannya dengan klik tombol setup di sini ya. Di pojok kiri atas itu ada setup, kita klik. Nah, di sini ada variabel yang ditampilkan tadi, ada ini. Ini adalah default yang ditampilkan oleh Aspen HiSys. Ya, di sini kita bisa menambahkan ya, menambahkan parameter apa yang ingin kita lihat di bagian depan tadi. Ya, di sini ada banyak pilihan variabel yang bisa kita tampilkan di sini ya. Misalnya saya ingin menampilkan fraksi mol, ya, fraksi mol dari aliran 1 tadi ya, fraksi mol. Nah, fraksi mol itu ada di master komponen ya. Ada di master komponen, ini ada mass flow, mass fraction, ada molar flow, molar fraction. Misalnya saya menampilkan molar fraction. Nah, kemudian saya pilih H2O, kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul molar fraksinya berapa nanti ya di depan tadi ya. Misalnya selain molar fraction kita akan menampilkan molar flow. Nah, kita cari lagi di master komponen, kita pilih molar flow. Nah, ini aliran molnya apa gitu ya. Kita klik H2O, kita klik OK. Ya, sudah muncul di sini, kemudian kita bisa tutup. Nah, maka di sini sudah muncul molar flow-nya berapa, ya, kemudian molar fraksinya berapa. Ini ya. Kita bisa melihat di lingkungan simulasi yang di awal tadi. Nah, kita bisa melihat sudah ada tambahan ya, 2 parameter yang kita tambahkan terakhir tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara melihat hubungan antar variabel. Ya, misalnya ini temperaturnya 80 derajat Celcius menghasilkan parameter seperti ini. Ya, bagaimana kalau temperaturnya saya ubah-ubah ya, misalnya dari 60 menjadi 180 derajat Celcius. Bagaimana perubahan parameter-parameter yang ada di sini? Ya, kita bisa melakukan simulasi ini melalui menu case studies. Ya, kita klik di sini, ini ada case studies. Kita klik, maka di sini akan muncul tampilan dari case studies. Untuk menambahkan sebuah case studies, kita klik tombol add. Ya, kemudian di sini variabel-variabel yang akan kita simulasikan akan muncul di tabel ini. Nah, karena di sini masih kosong, kita akan menambahkan variabel apa yang akan kita tampilkan di situ ya. Nah, di sini ada objeknya, ada objek itu ada satu ini artinya aliran 1. Sehingga yang muncul di sini nanti adalah nama-nama aliran dan nama-nama unit operasi yang akan kita simulasikan. Misalnya di sini ada heater ya. Ya, kita bisa klik heater dan kita bisa mensimulasikan bagaimana hubungan antar variabel yang ada di dalam heater tersebut. Di kolom distilasi juga juga sama. Misalnya kita memvariasikan temperatur feed yang masuk, ya kita bisa melihat pengaruhnya terhadap komposisi distilat maupun bottom product. Nah, karena di sini hanya 1, maka kita akan pilih aliran 1. Ya, di aliran 1 ini ada banyak ya, ada banyak variabel yang bisa kita simulasikan. Nah, di sini kita mau melihat pengaruhnya temperatur ya. Nah, kita pilih di sini temperatur. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul variabel pertama yang akan kita variasikan yaitu temperatur. Ini adalah independent variable. Ya, ini yes ya. Jadi temperatur ini independent variable. Ya, independent variable ini
bisa kita ubah-ubah nilainya ya, seperti yang di tabel bawah ini. Nah, di sini mau disimulasikan dari berapa derajat Celcius hingga berapa derajat Celcius dengan step berapa derajat Celcius. Nah, berikutnya kita akan mencari pengaruhnya terhadap parameter lain. Kita klik add lagi di sini, kita klik 1. Kemudian misalnya kita mau mencari pengaruhnya terhadap entalpi ya. Kita mencari pengaruhnya terhadap entalpi. Nah, ini ada mass entalpi, ya, ada mass entalpi, ada molar entalpi. Kita mungkin bisa milih molar entalpi di sini ya. Nah, bagaimana molar entalpinya air jika temperaturnya diubah-ubah? Kita klik molar entalpi, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul ya. Akan muncul molar entalpi di sini bukan independen variabel. Ya, sehingga harga dari molar entalpi ini dihitung berdasarkan nilai temperatur yang akan kita masukkan. Nah, sekarang kita akan mengisi berapa range temperatur yang akan kita simulasikan. Misalnya kita mensimulasikan dari temperatur 60 derajat Celcius, kita enter, sampai misalnya 200 derajat Celcius, kita enter. Nah, jarak temperaturnya ini 5 misalnya ya. Di sumbu X ini kita beri jarak 5. Nah, di sini muncul statusnya adalah not run karena belum kita running. Nah, selanjutnya kita klik tombol run. Nah, status akan berubah menjadi sukses. Ya, kita bisa melihat hasilnya. Kita naikkan ke atas, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang berupa angka, berupa tabel. Kita bisa melihat di sini. Kemudian kita bisa melihat hasilnya berupa grafik. Di sini kita bisa melihat grafiknya. Nah, ini adalah grafik hubungan antara temperatur terhadap molar entalpi. Ya, jadi jika temperaturnya berubah-ubah dari 60 sampai 120, molar entalpinya naik sekian. Nah, kemudian jika di suhu di atas 120, molar entalpinya akan naik lebih tinggi lagi di sini. Ya, kita bisa melihat harga dari masing-masing titik dengan mengarahkan kursor di sepanjang kurva ini. Nah, jika kita mau melakukan case study untuk variabel-variabel yang lain, kita bisa klik case study lagi di sini. Ya, maka di sini akan ditawarkan tambahan dari case study. Case study 1 ini adalah yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian ini ada case study 2 kalau kita tambahkan add, case study 3 dan seterusnya. Sehingga dalam satu aliran ini kita bisa melihat pengaruh dari berbagai parameter. Ya, dan kita bisa mengevaluasi hasilnya. Demikianlah pembahasan singkat dari saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam teknik kimia.